Akhirnya Jaka Taruna berjanji bahwa siapapun kelak orang yang bisa menghidupkan bebek yang telah mati itu, maka Jaka Taruna akan berguru pada orang tersebut. Dengan sangat tenang, tiba-tiba sang pemilik bebek itu memegang bebeknya yang telah mati, dan dalam sekejap bebek yang telah mati itu hidup kembali. Touching TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Desa Bungko dengan judul Asal-usul Desa Bungko. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua, dan terima kasih atas kesetiaannya. Sejarah dan kebudayaan Desa Bungko berawal dari nama seorang Syekh Benting yang ditugaskan ke ujung utara kota Cirebon atau perbatasan antara Cirebon dengan Indramayu, yaitu sebelah timur Kapetakan. Konon diceritakan ketika Prabu Brawijaya kelima memegang tahta kerajaan Majapahit telah dilanda kehancuran yang ditandai dengan Candra Sangkala Sirna Laut Rata Ning Bumi sekitar tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka. Sejak itu para kesatria Majapahit banyak yang berkelana mencapai kehidupan baru yang lebih aman dan tentram, yang antara lain adalah Jaka Tarub Banjaran Sari atau nama lain dari Raden Jaka Taruna yang berasal dari Blambangan. Di suatu daerah yang dianggapnya aman dan jauh dari Majapahit, yaitu daerah Caruban yang sekarang beralih nama dengan nama Cirebon, ia melakukan tapa brata yang berhari-hari di bawah pohon bakau. Ketika Jaka Taruna berbuka menikmati nasi tumpeng, entah datang dari mana, tiba-tiba datanglah seekor bebek yang ikut menyocor nasi tumpeng yang ada di hadapannya. Tentu saja Jaka Taruna sangat kesal dan marah, serta merasa terganggu. Bebek itu terus saja menyosor nasi tumpeng miliknya tanpa menghiraukan marah Jaka Taruna. Oleh karena sangat jengkel, bebek itu ditangkapnya lalu dibantingnya hingga sekarat dan mati. Kemudian datanglah sang pemilik bebek tersebut yang menyatakan tidak terima dan meminta bebek kesayangannya agar dihidupkan kembali. Tentu Jaka Taruna menjadi bingung. Ia merasa menyesal dan merasa bersalah. Namun dirinya tak mungkin dapat memenuhi permintaan untuk menghidupkan kembali bebek yang telah mati itu. Terjadilah adu mulut antara pemilik bebek dengan Jaka Taruna. Pemilik bebek tersebut berisi keras agar bebeknya dihidupkan kembali. Oleh karena Jaka Taruna merasa kewalahan dan tidak mampu memenuhi tuntutan dari si pemilik bebek tersebut, akhirnya Jaka Taruna berjanji bahwa siapapun kelak orang yang bisa menghidupkan bebek yang telah mati itu, maka Jaka Taruna akan berguru pada orang tersebut. Dengan sangat tenang, tiba-tiba sang pemilik bebek itu memegang bebeknya yang telah mati, dan dengan kebesaran kekuasaan Allah, dalam sekejap bebek yang telah mati itu hidup kembali. Ternyata sang pemilik bebek itu tak disangka-sangka adalah seorang waliullah yang bernama Sunan Gunung Jati yang sedang menyamar sebagai seorang tukang bebek. Selanjutnya Jaka Taruna sesuai ucapannya agar ia diangkat menjadi muridnya dan berguru kepada Sunan Gunung Jati.
Jaka Taruna kemudian diterima murid oleh Sunan Gunung Jati dan diajak ke pusar bumi yang sekarang disebut Gunung Jati untuk mendapatkan pelajaran agama Islam. Jaka Taruna diangkat Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin pasukan perang dengan sebutan Ki Seh Benting. Keberanian Ki Seh Benting diantaranya adalah mengalahkan pasukan Galuh dalam perang Talaga Gunung Gundul, yaitu peperangan antara Cirebon dan Galuh, serta pengusiran penjajah Portugis dari Sunda Kelapa oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Oleh karena Ki Seh Benting banyak berjasa terhadap pusar bumi, ia diberi kekuasaan di sebelah pusar bumi yang diberi nama Bungko, dari kata Bangka atau Bengkot yang artinya daerah pemukiman yang dianggap tua yang telah lama dihuni orang. Seh Benting ini ditugaskan untuk menjadikan sebuah wilayah atau suatu perkampungan yang disebut desa. Seh Benting ditugaskan sesepuh Mbah Kuwu Cirebon, Raden Walang Sungsang, yang menyuruh beliau untuk menduduki wilayah tersebut. Dulu wilayah tersebut ini adalah rawa-rawa dan hutan belantara. Dari situlah Seh Benting dijadikan atau diangkat menjadi kuwu pertama Desa Bungko. Menurut penduduk setempat, sejarah asal kata Bungko itu ialah perkataan nenek moyang kami disebut Bongkot, yaitu bongkotnya wilayah utara Cirebon. Disitulah Seh Benting memulai babat alas wilayah Bungko, yang dulu konon menurut sejarah yang lain membabat alasnya hanya dengan sebilah pedang atau alat lainnya. Sedangkan Seh Benting itu dengan ajiannya babat alas atau membuka alas dengan cara membakar dan mendapatkan hasil tanah yang begitu luas dari ujung Kerangkeng sampai Desa Muara. Menurut sejarah diawali pertama kali ada kegiatan pemerintah desa. Seh Benting lalu dijadikan Ki Kuwu Jaka, sedangkan yang menjadi perangkat desanya itu adalah Ki Lebe Tawa atau yang menjadi Lebe, Ki Lambang, Ki Makam Dawa, dan yang menjadi kiai atau ulama adalah Ki Tenun. Kemudian Desa Bungko dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Bungko dan Desa Bungko Lor. Sedangkan kultur atau kebudayaan yang ada di Desa Bungko Lor tersebut ialah kesenian angklung, yang sepanjang dan ciri khas pepohonan yang ada di Desa Bungko, yaitu Beta Kapidada, yang artinya palang dada atau pasang badan wong Cirebon, waru, kayu jaran, dan yang terakhir duduk, yang berarti betah menduduki Desa Bungko. Sedangkan kesenian Desa Bungko yaitu angklung adalah merupakan sebuah alat musik bernada ganda yang berasal dari masyarakat Sunda, Jawa Barat. Dalam perjalanannya, angklung juga memiliki catatan sejarah perkembangan Cirebon pada zaman Sunan Gunung Jati. Angklung menjadi salah satu alat musik yang dimainkan untuk hiburan hingga menjadi salah satu isyarat peperangan melawan Portugis. Naskah Serat Carup Kanda yang ditulis Pangeran Abdul Hamid pada tahun 1813 mencatat pada abad ke-14 Sunan Gunung Jati pertama kali tiba di Cirebon disuruh oleh Tumenggung Cirebon, yakni Pangeran Cakrabuana, untuk meminta restu dan berkah kepada ulama yang lebih tua di tanah Jawa. Tetapi tidak ada satu ulama pun yang memberikan berkah. Alasannya sama, yaitu jenengan sudah cukup, bahkan kalau perlu kami yang meminta berkah. Singkat cerita, saat Sunan Gunung Jati bertemu dengan Sunan Ampel, dia langsung mendapat restu. Sunan Ampel menyuruh Sunan Gunung Jati untuk kembali ke Cirebon membantu Pangeran Cakrabuana.
Beliau mengatakan saat itu di pesantren milik Sunan Ampel terdapat 2 murid kebanggaannya yang sedang bertapa, yakni Raden Jaka Taruna, yaitu veteran Angkatan Laut Majapahit, dan Pangeran Surya. Raden Jaka Taruna ini yang mendapat gelar Ki Gedeng atau Ki Gede Bungko. Beliau saat itu bertapa di pinggir laut siang dan malam. Keduanya disuruh Sunan Ampel untuk ikut Sunan Gunung Jati mengabdi di sana. Raden Jaka Taruna dalam berbagai pertempuran di Cirebon sangat memberikan pengaruh besar. Ki Gede Bungko mampu mengusir penjajah Portugis setelah berperang selama 3 hari. Di sela istirahat semasa peperangan, Ki Gede Bungko bersama pasukannya selalu bermain angklung. Angklung tersebut bahan bambunya dikirim dari Kuningan yang notabene memiliki kedekatan dengan Sunan Gunung Jati, yaitu Nyimas Endang Gelis yang berasal dari Kuningan. Sedang Ki Gede Bungko sendiri aslinya dari Banyuwangi. Keunikan dari angklung Bungko adalah angklung Bungko menjadi alat musik yang digunakan oleh prajurit Cirebon saat beristirahat di sela-sela peperangan melawan Portugis. Rekam jejak Ki Gede Bungko berjuang di Cirebon tidak hanya tercatat dalam sebuah naskah serat Caruk Kanda. Para prajurit Ki Gede Bungko merekam perjalanan peperangan Ki Gede Bungko dalam sebuah tarian. Oleh karena itu, angklung Bungko di Cirebon berbeda dengan angklung yang ada di masyarakat Sunda. Sementara beberapa tarian juga memiliki makna dan cerita tentang perjuangan Ki Gede Bungko. Seperti tari bebek nyosor yang merekam perjuangan Ki Gede Bungko menaklukkan Sunda Kelapa bersama pasukan Cirebon dan Demak. Keunikan angklung Bungko Cirebon yakni terdapat tarian tradisional yang dilakukan oleh penari laki-laki dan menyebutkan ada 5 tarian pokok di seni musik angklung Bungko, yakni tari Panji, Banteleo, Ayam Alas, Bebek Nyosor, dan Belarak Sengkle. Semua tarian itu ada ceritanya masing-masing dan memang semacam tarian perang. Jadi tubuh penari tidak lunglai karena pada waktu zaman dulu para penarinya dilakukan oleh para prajurit. Selain itu, tari Ayam Alas yakni tarian yang merekam saat Ki Gede Bungko merampas istana aliran sesat yang didirikan oleh Ki Gede Kapetakan. Ki Gede Bungko pun sempat berurusan dengan salah satu pengikutnya yang bisa hidup di kedalaman air dan mampu mengendalikan serta memerintahkan para siluman buaya. Konon kisah buaya buntung dari Bantar Kapetakan ini adalah salah seorang pengikut aliran sesat Ki Gede Kapetakan. Jika buaya pada umumnya menyukai daging tanpa pandang bulu, apakah itu daging domba, kerbau, rusa, dan sebagainya, maka tidak demikian dengan buaya buntung. Ia hanya menyukai daging perawan yang montok saja. Kisah buaya buntung dari Bantar Kapetakan yang sekarang menjadi Desa Kapetakan itu gegernya sampai ibu kota kerajaan Cirebon. Bahkan saking kronisnya, Sunan Gunung Jati menerjunkan murid tercantiknya, Rara Baghdad, untuk memancing buaya buntung yang suka menculik para perawan cantik itu untuk keluar dari persembunyiannya. Bantar Kapetakan merupakan nama lain dari rawa-rawa yang dipenuhi air. Disinilah tempat buaya buntung itu bersembunyi. Wilayah Bantar Kapetakan pada masa itu merupakan wilayah kekuasaan Ki Gede Bungko, salah satu pejabat kerajaan Cirebon yang diberi kekuasaan di desa Bungko dan sekitarnya. Suatu hari Ki Gede Bungko digegerkan oleh peristiwa yang menurutnya memusingkan kepala, sebab setiap malam tiba, rakyatnya terutama yang memiliki anak gadis sering disatroni oleh seorang laki-laki yang tak dikenal.
Kejadian itu terus berulang-ulang hingga banyak perawan yang menjadi korban keganasan laki-laki tersebut. Meskipun telah dilakukan ronda dan penjagaan keamanan di desa-desa di bawah kekuasaan Ki Gede Bungko, tapi rupanya gerakan laki-laki playboy atau yang dalam berbahasa Cirebon disebut buaya buntung tetap tidak terpantau. Ia tetap berhasil menyatroni para perawan yang diincarnya. Mendapati keadaan itu, Ki Gedeng Bungko kemudian melaporkan kejadian di desanya itu kepada Sultan Cirebon yang kala itu dijabat oleh Sunan Gunung Jati. Mendapati laporan tersebut, Sunan Gunung Jati kemudian memerintahkan murid wanitanya yang bernama Rara Baghdad untuk menangkap buaya buntung yang misterius itu. Sunan Gunung Jati kemudian dikisahkan menyusun sebuah rencana penangkapan. Rara Baghdad diperintahkannya untuk membuka sayembara pencarian jodoh. Ia diperintahkan untuk menantang seluruh pembesar Cirebon dan luar Cirebon untuk bertarung dengannya. Siapa saja yang dapat mengalahkannya maka berhak untuk menikahinya. Sayembara model pencarian jodoh bagi wanita-wanita sakti di Cirebon ini memang sudah tradisi, sama seperti kisah pencarian jodohnya Nyimas Gandasari. Singkat cerita, banyak para pembesar Cirebon dan luar Cirebon yang datang untuk mengikuti sayembara tersebut. Dalam sayembara itu, tidak ada satupun para pembesar Cirebon yang mampu mengalahkan Rara Baghdad. Semuanya mentah dan terkalahkan. Mendapati semua yang mengikut sayembara terkalahkan Rara Baghdad, kemudian menantang kepada siapa saja yang hadir untuk ikut dalam sayembara. Dalam kondisi itulah kemudian sosok pria misterius muncul. Ia adalah buaya buntung yang sering mengganggu para perawan-perawan penduduk Bungko. Pria misterius itu kemudian bertarung dengan Rara Baghdad di atas arena. Ia rupanya sakti mandraguna, kesaktiannya dikisahkan luar biasa. Rara Baghdad terdesak. Dalam kondisi terdesak itulah ia kemudian melarikan diri, terus melarikan diri hingga sampai ke hadapan Sunan Gunung Jati. Mengetahui buruannya melarikan diri, buaya buntung mengejarnya dan terus mengejarnya hingga pengejarannya terhenti karena ia mendapati Rara Baghdad berada di samping Sunan Gunung Jati. Buaya buntung itu pun kemudian ditangkap, dan setelah ditangkap ia kemudian dijatuhi tuduhan mengganggu ketertiban desa Bungko dengan cara mengganggu para gadis-gadisnya. Pada mulanya pria misterius itu membantah. Akan tetapi, karena karomahnya Sunan Gunung Jati, ia pun dikisahkan mengakui dan bahkan menangis karena sudah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Ia kemudian tobat dan memeluk agama Islam di hadapan Sunan Gunung Jati. Buaya buntung atau seorang laki-laki playboy itu dikenal dengan nama Pangeran Putih. Selepas peristiwa itu, Pangeran Putih kemudian dimaafkan dan dibiarkan hidup di Bantar Kapetakan. Bantar Kapetakan kini menjadi sebuah desa yang dikenal dengan Desa Kapetakan. Nama Kapetakan juga kini dijadikan nama kecamatan di wilayah itu. Desa ini terletak di utara Cirebon. Batur sedulur sekampung, Pangeran Putih sendiri dalam naskah Martasinga digambarkan sebagai keturunan Syekh Samsu Trambas, anak dari Syekh Mustaqim. Meskipun demikian, ia juga menggambarkan bukan sebagai pemeluk Islam. Oleh karena itulah kemudian diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Rekam jejak Ki Gedeng Bungko memenangkan berbagai peperangan tersebut membuat dirinya diberi jabatan sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Cirebon di era Sunan Gunung Jati.
Batur sedulur sekampung, demikian sejarah singkat Desa Bungko. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.